Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Marianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor. Sebelumnya, apa sih itu ekspor? Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang keluar wilayah pabean suatu negara ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan impor adalah memasukkan barang ke luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Di sini ada beberapa kelompok pelaksanaan ekspor dan impor, di antaranya indentor, importir, promosi, eksportir, dan pendukung. Yang pertama, kelompok indentor. Kelompok indentor adalah kelompok yang melakukan proses impor baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perantara, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual kembali, yang terdiri dari para pemakai langsung, para pedagang, para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Yang kedua, kelompok importir. Importir adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor, yang terdiri dari pengusaha impor, offroad impor, importir terbatas, importir umum, dan sole agent importir. Selanjutnya, kelompok promosi. Kelompok promosi adalah kelompok yang bertugas atau memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan suatu produk atau komoditi tertentu. Adapun kelompok promosi terdiri dari yang pertama, kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir. Yang kedua, kantor perwakilan kamar dagang dan industri yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga, BVEN. Yang keempat, kantor bank devisa di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, majalah dagang dan industri. Yang keenam, brosur dan leaflet. Selanjutnya ada beberapa kelompok eksportir. Eksportir lazim disebut sebagai penjual atau seller ataupun sebagai pensuplai, yang terdiri dari produsen eksportir, eksportir terdaftar, confirming house, pedagang ekspor, agen ekspor, dan wisma dagang. Selanjutnya ada beberapa kelompok pendukung. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa pengkreditan baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan. Yang kedua, badan usaha transportasi. Berkembangnya ekspor dan adanya perombakan bidang angkutan baik udara, laut, dan darat dengan munculnya usaha baru dalam transportasi yang disebut dengan freight forwarder. Yang ketiga, maskapai pelayaran. Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan internasional sekalipun angkutan udara, laut, dan darat. Yang keempat, maskapai atau lembaga asuransi. Maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional. Yang kelima, kantor perwakilan atau kedutaan. Selain membantu promosi kedutaan luar negeri, dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti consular invoice. Yang keenam, surveyor. Pihak ketiga yang netral dan objektif dapat memberikan kesaksian atas mutu, jenis kuantum, dan keaslian barang. Yang ketujuh, pabean. Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional dan membantu eksportir dan importer dalam memperlancar arus barang. Dalam pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor, ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh eksportir dan importir. Masalah internal dan eksternal. Masalah internal yang pertama,
harus merupakan badan hukum seperti PT, CV, FA, Verum, dan sebagainya. Yang kedua, eksportir harus memiliki SIUP atau merupakan eksportir terdaftar. Yang ketiga, dalam tahun sebelum fakta perusahaan ekspor impor diharuskan memiliki izin ekspor dan impor dalam bentuk kartu pengenal, yaitu angka pengenal ekspor atau AV atau angka pengenal ekspor sementara atau AVES. Yang kedua, angka pengenal impor atau AVI atau angka pengenal impor sementara atau AVIS. Yang ketiga, angka pengenal ekspor terbatas atau AVET dan AVIT, angka pengenal impor terbatas. Selanjutnya, masalah eksternal. Kepercayaan antara eksportir-importir. Sebelum kontrak jual beli diadakan, masing-masing pihak harus mengetahui kredibilitas dari rekan dagangnya melalui bantuan bank, sistem kuota, dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Syarat untuk mendapatkan AVI atau AVIS yaitu yang pertama, memiliki surat izin perdagangan atau SIUP perusahaan besar dan menengah. Yang kedua, memiliki kemampuan dan keahlian yang lazim diperlukan untuk pelaksanaan perdagangan impor. Yang ketiga, memiliki referensi bank devisa. Syarat yang harus dipenuhi pemilik AVIS untuk memperoleh API adalah 1. Telah melaksanakan impor minimal 4 kali dan telah mencapai nilai 100 US dollar. Yang kedua, tidak pernah membatalkan atau ingkar kontrak impor kecuali karena keadaan memaksa yang di luar kemampuan. Selanjutnya, cara pembayaran ekspor dan impor. Yang pertama, pembayaran di muka atau advance payment. Yang kedua, pembayaran kemudian atau open account. Yang ketiga, vessel incasso atau collection draft. Yang keempat, konsinyasi atau consignment. Yang kelima, letter of credit atau LIC. Adapun dampak positif dan negatif dari pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor ini, yaitu dampak positifnya memicu inovasi-inovasi baru, menambah devisa negara, dan mempererat hubungan antar negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu produk dalam negeri terganggu dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Itulah penjelasan mengenai pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.